pertama kali saya mendaftar Taruna. Di situ saya mencoba dan mungkin belum rezekinya. Jadi tahun 2018 saya dinyatakan gagal. Apabila jika perlu kita jatuh 1000 kali, berarti kita harus bangun 1001 kali agar cita-cita kita bisa dapat tercapai. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan peraih penghargaan Adi Makayasa Matra Darat lulusan terbaik Akmil 2023 yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Ya, dan juga baru saja melaksanakan tradisi penerimaan oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Selamat datang Letnan Infanteri Sawung. Siap, terima kasih. Ya, selamat ya atas penghargaan yang diraih. Siap, terima kasih. Menjadi lulusan terbaik Akmil 2023 ya. Siap, betul. Mengawali perbincangan nih, mungkin bisa dijelasin nih apa sih itu Adi Makayasa? Mungkin banyak juga yang belum tahu ya. Jadi untuk Adi Makayasa sendiri ini merupakan salah satu penghargaan yang diberikan oleh lulusan terbaik dari Akademi Militer setiap tahunnya. Jadi tidak semua dari Taruna bisa mendapatkannya. Hanya satu angkatan yang dapat memiliki gelar Adi Makayasa tersebut. Dan gelar Adi Makayasa ini diberikan kepada Taruna yang memiliki nilai terbaik dari 3 aspek yang kita laksanakan selama pendidikan di Akademi Militer ini. Pertama, aspek sikap perilaku. Yang kedua dari aspek kepribadian, dari aspek jasmani, dan yang terakhir dari aspek akademik. Ya, tentunya dari semua komponen. Siap. Itulah yang terbaik ya. Siap. Lalu gimana nih perasaannya menjadi yang terbaik? Perasaannya tahun ini? Pasti haru, pasti bangga, karena ya tadi kami sampaikan bahwa tidak semua Taruna, bahkan tidak semua tentara ataupun yang pernah belajar di Akademi Militer ini bisa mendapatkan penghargaan tersebut. Dan ini merupakan salah satu penghargaan ataupun pengalaman yang mungkin tidak akan pernah saya lupakan. Semoga ini Adi Makayasa ini ataupun penghargaan ini bisa lagi memberi motivasi bagi saya untuk kedepannya bisa lebih baik lagi dalam memberikan pengabdian sebagai perwira TNI Angkatan Darat. Ya, luar biasa. Lalu bagaimana dengan tanggapan orang tua saat ini? Siap. Mungkin saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya yang selama 4 tahun saya melaksanakan pendidikan di Akademi Militer ini selalu memberikan support kepada saya, baik saya saat saya sedang lelah ataupun saat saya sedang mungkin banyak kegiatan yang mungkin sedikit menguras tenaga dan pikiran. Pasti ada orang tua saya yang selalu memberikan motivasi kepada saya, memberikan doa kepada saya, sehingga selalu menaungi perjalanan saya selama 4 tahun ini, sehingga alhamdulillah saya bersama rekan-rekan saya seluruhnya berjumlah 357 orang tadi pagi bisa dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan barusan kami diterima pelaksanaan tradisi oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Siap. Ya, dan itu tentunya menjadi suatu kehormatan tersendiri ya. Siap. Bisa diterima Bapak Presiden Joko Widodo. Siap. Ya. Ya. Lalu bagaimana dengan perasaan orang tua ketika Letnan Sawung ini meraih Adi Makayasa? Pasti saat pertama kali saya mendapatkan informasi bahwa saya dapat meraih Adi Makayasa, orang yang pertama saya kabari adalah kedua orang tua. Di situ adalah ucapan rasa syukur saya dan terima kasih kepada kedua orang tua saya, dan pasti kedua orang tua saya haru menangis bangga atas pencapaian yang sudah saya berikan kepada kedua orang tua saya. Apakah memang ini menjadi target dari awal masuk Akademi Militer? Kalau boleh saya sedikit cerita, saya lulus dari SMA. Saya lulus dari SMA ini tahun 2018. Pertama kali saya mendaftar Taruna. Di situ saya mencoba dan mungkin belum rezekinya. Jadi tahun 2018 saya dinyatakan gagal. Kemudian karena memang sudah cita-cita saya sejak kecil ingin jadi Taruna, ingin jadi perwira, saya mencoba lagi di tahun 2019. Dan alhamdulillah saya masuk sebagai Taruna Akademi Militer. Selama pendidikan saya tidak pernah punya target untuk menjadi sesuatu ataupun menjabat sesuatu, dan bahkan untuk mendapatkan gelar Adi Makayasa. Yang saya kerjakan adalah yang penting selama pendidikan saya bisa memberikan terbaik yang bisa saya berikan, saya bisa menunjukkan kemampuan saya, kualitas saya, sehingga mungkin dari apa yang saya kerjakan tersebut bisa alhamdulillah saat pendidikan selesai saya dinyatakan sebagai peraih Adi Makayasa. Iya.
Dan tentunya ketika kita sudah melakukan yang terbaik dan memberikan yang terbaik dan hasilnya pun Siap. akhirnya baik ya. Siap. Ya. Kalau boleh tahu gimana sih kriterianya dipilih menjadi Adimakayasa? Apakah ada? Jadi untuk bisa menjadi Adimakayasa atau lulusan terbaik dari Akademi Militer, ada 3 aspek yang akan dinilai dan itu nantinya yang akan menjadi tolak ukur dari pimpinan untuk memilih perwira yang nantinya layak sebagai peraih Adimakayasa. Yang pertama yang tadi sudah kami sampaikan adalah sikap perilaku, di mana dari selama kami pendidikan di Akademi Militer selama 4 tahun, kami dilihat bagaimana kepribadian kami, tingkah laku kami, apakah kami bisa menjadi contoh bagi teman-teman, ataukah kami bisa membantu sebagai solusi bagi teman-teman, bisa memberikan teladan bagi teman-teman. Itu salah satunya aspek dari sikap dan perilaku selama menjalankan pendidikan di Akademi Militer. Untuk selanjutnya ada aspek akademik. Jadi walaupun kami nanti di sini dididik sebagai prajurit, tapi di Akademi Militer ini kami juga dituntut sebagai akademisi juga. Jadi selama pendidikan kami juga melaksanakan kegiatan SKS, di mana kegiatan tersebut kami juga dinilai dari segi akademiknya. Jadi di situ juga dinilai dari segi akademik ataupun dari pengetahuan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dari segi jasmani. Jelas semua prajurit TNI AD harus punya jasmani yang baik. Dan di situ dari 3 aspek itu nanti akan diakumulasi dan yang terbaiklah yang akan diberikan predikat atau mendapat penghargaan peraih sebagai Adimakayasa atau lulusan terbaik dari Akademi Militer. Dan itu dinilai dari waktu tingkat 1 ya? Kami dinilai bahkan tidak dari tingkat 1 sebelum dari kami candra di muka sampai dengan kami dilantik sebagai perwira, semuanya diakumulasikan mulai kami pertama kali masuk berintegrasi dengan polisi selama 3 bulan, kemudian 6 bulan kami di candra di muka, baru masuk ke Resimen Taruna Darat. Siap. Berarti semua dari awal sampai dilantik itu diakumulasi semuanya. Siap. Ya? Jadi 3 aspek itu diakumulasikan semua dan diambil yang terbaik dari 3 aspek tersebut. Jadi tidak hanya dicari yang akademiknya bagus saja, tidak dicari yang mungkin jasmaninya bagus saja, tapi mereka yang punya nilai ataupun rata-rata dari 3 aspek itu yang baik. Siap. Ya, kalau boleh tahu kemarin berapa nilai Lenan Sawung sendiri? Jadi untuk nilai kami ada akumulasi nilai kami dari 3 aspek itu 854, itu sudah terbagi dari kami sikap perilaku, kemudian dari segi akademik dan jasmani. Siap. Kalau nilai tertinggi harusnya nilai nilai. Kalau misalkan kami di Akademi Militer ini kemarin kami lulus dengan IPK 3,77. Jadi kalau di Akademi Militer karena kami juga akademisi, di atas 3,51 kami mendapatkan predikat cum laude. Jadi kami ada sebanyak kurang lebih 105 taruna yang kemarin dilantik ditutup pendidikan oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Darat yang mendapatkan predikat cum laude selama pendidikan di Akademi Militer. Ya, tentunya itu semua butuh usaha dan perjuangan untuk mempertahankan kemampuan yang dimiliki itu kan. Lalu seperti apa perjuangan yang dilakukan selama ini? Kalau boleh sedikit saya cerita, mungkin banyak rekan-rekan saya yang di Akademi Militer pun juga tahu bahwa saya itu bukanlah orang paling pintar di angkatan saya. Saya bukanlah orang yang paling kuat di angkatan saya. Dan mungkin saya bukan juga orang yang mungkin paling bisa memberikan solusi dan sebagainya. Tapi saya selalu berintrospeksi diri pada diri saya. Apa yang saya rasa kurang dan itu saya selalu perbaiki selama 4 tahun saya pendidikan di Akademi Militer. Saya ambil contoh ketika ada rekan saya yang memang dia pintar, punya nilai akademik bagus, dan itu saya jadikan motivasi dan acuan. Kalau memang dia belajar 1 jam, 2 jam untuk ujian besok, berarti saya mau tidak mau saya harus belajar 3 sampai 4 jam. Dan itu yang saya lakukan setiap harinya. Apabila besok saya ada ujian, kalau memang saya perlu belajar sampai jam 1, jam 2 pagi agar nilai saya besok bisa bagus, pasti itu akan saya lakukan. Begitu pula dengan jasmani. Mungkin saya bukan orang paling kuat secara jasmani di angkatan saya, tapi saya selalu menyempatkan mungkin ketika ada waktu luang yang mungkin rekan-rekan bisa laksanakan untuk refreshing dan lain-lain, saya paksakan diri saya untuk mungkin berlatih,
berlari dan sebagainya. Hingga pada akhirnya saya bisa minimal mendekati ataupun sama dengan rekan-rekan saya yang memiliki kemampuan secara akademik ataupun secara jasmani yang baik. Sehingga saya bisa mendapatkan nilai yang secara akumulasi pun juga baik juga. Ya, luar biasa. Siap. Tentunya ini menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya yang belum masuk Akmil ataupun yang sudah di Akademi Militer yang sedang pendidikan saat ini ya. Siap. Dan tentunya ini kan sebagai peraih Adimakaya Sa ini kan nanti ini merupakan calon pimpinan masa depan. Amin. Siap. Apa tujuan dan impian untuk kemajuan TNI Angkatan Darat ke depannya? Untuk kami perwira remaja tahun 2023 ini, harapan kami ke depannya bahwa setelah ini kami akan masuk ke kesatuan kami masing-masing dan kami semuanya siap ditempatkan di seluruh satuan TNI Angkatan Darat di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, apapun kecabangan kami berdoa semoga selama pelaksanaan kedinasan kami sebagai perwira TNI Angkatan Darat, kami bisa menjadi perwira yang profesional, perwira yang mungkin berpengetahuan luas, serta memiliki karakter yang kuat, sehingga kami bisa memberikan pengabdian terbaik kami kepada TNI Angkatan Darat. Ya, tentunya dengan tantangan ke depan yang tentunya tidak akan mudah dan yang semakin kompleks, ada nggak strategi khusus untuk menghadapi itu semua? Mungkin untuk strategi yang akan kami hadapi, ini merupakan hasil pendidikan kami selama 4 tahun di Akademi Militer ini, bahwa kami di Akademi Militer ini dididik secara keras, dididik secara hebat oleh pelatih kami, oleh senior kami, bahwa kami harus punya karakter yang baik, kami harus punya integritas yang baik, dan itu hal-hal itulah yang nanti akan jadi bekal bagi kami ke depannya, dan kami yakin dan percaya bekal itu bisa menghadapi tantangan-tantangan ke depan selama kami menjadi perwira TNI Angkatan Darat. Ya, dan juga sekarang kemarin selama 4 tahun menjadi taruna Akademi Militer, ada nggak pengalaman yang berkesan ataupun lucu mungkin atau unik yang sangat berkesan di hati? Kalau mungkin pengalaman berkesan pasti banyak, karena pasti namanya pendidikan di Akademi Militer itu pasti ada suka dan dukanya. Tapi yang mungkin saya paling berkesan adalah bagaimana mungkin saya merasakan jiwa korsa saya ini terbentuk bersama teman-teman saya ketika capek-capek bersama, capek saat latihan, mungkin capek saat melaksanakan kegiatan dan lain-lain. Dan mungkin itu salah satu, mungkin banyak hal yang mungkin sangat berkesan bagi kami. Yang jelas hal-hal berkesan itu saya laksanakan atau saya lakukan bersama teman-teman saya. Dan itu mungkin akan jadi memori seumur hidup yang mungkin nantinya hanya bisa saya kenang dengan teman-teman saya selama pendidikan di Akademi Militer. Ya. Dan tentunya satu angkatan akan berkumpul lagi 10 tahun lagi ya? Kami berharap secepatnya akan berkumpul lagi, siap. Tapi pesan kami mungkin kepada teman-teman kami yang mungkin besok akan disebar ke seluruh Indonesia, tetap semangat, jaga kesehatan, berikan yang terbaik untuk letting kami 2023 dengan nama Arkatama. Arkatama. Ya, jadi nama letting kami adalah Arkatama. Itu punya arti secara arti adalah penerang bagi permata bagi keluarga, ataupun secara akronim singkatan Arkatama ini punya singkatan adalah Tidar Kuat Tangguh Bersama 2023. Kami berharap nama itu bisa jadi doa untuk kami dengan rekan-rekan kami ke depannya untuk bisa selalu menaungi selama kami melaksanakan pengabdian sebagai perwira TNI Angkatan Darat. Amin. Amin. Iya. Arkatama. Ada yel-yel khususnya nggak Arkatama? Kalau yel-yel tadi sudah kami perlihatkan di depan Bapak Presiden Joko Widodo, ya itu menunjukkan kekompakan kami sebagai satu letting, kekompakan kami, bukti bahwa kami selama 4 tahun ini dididik untuk bisa memiliki jiwa korsa, kekompakan yang tinggi, yang nantinya itu jadi bekal untuk kami ke depannya. Walaupun kami disebar di seluruh Indonesia, tidak dekat satu sama lain, tapi tetap dekat di hati karena kami sudah punya chemistry satu sama lain. Sebagai Arkatama itu sendiri tadi. Ya, lah Letnan Infanteri Sawung ini kan kecabangan infanteri ya. Siap. Sekarang dapat satuan di mana? Untuk satuan kami belum, kami akan mendapatkan skep satuan. Belum ya? Siap setelah kami melaksanakan pendidikan Dikpati Multikorps dan Kobat Intel.
Tapi untuk saya pribadi, saya sudah siap ditempatkan di satuan manapun di TNI Angkatan Darat. Ada nggak harapan pengen ditempatkan di mana itu? Kalau untuk kami berharap kami bisa masuk di Satuan Kopassus, Komando Pasukan Khusus, sehingga kami bisa memberikan pengabdian kami secara maksimal di TNI Angkatan Darat. Amin. Siap. Semoga Amin. terkabulkan ya. Siap. Amin. Ya, kemudian kita ke keluarga. Siap. Kedua orang tua sehat? Alhamdulillah kedua orang tua sehat, dan tadi juga alhamdulillah bisa hadir di. Saudara? Siap. Untuk saudara kami 2 bersaudara. Kami anak kedua, anak terakhir, kami punya kakak perempuan. Kakak perempuan? Siap. Sekarang sudah berdinas atau sudah kerja juga. Apa profesinya? Jadi kakak saya sebagai pegawai negeri sipil, dulu lulusan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Sekarang bekerja di IPDN di Jatinangor. Ya. Kalau boleh flashback ya, Letnan Infantri Sawung dulunya memang dari SD memang udah cita-cita jadi tentara. Jadi, karena memang saya tinggal besar memang saya asli orang Madiun, tapi saya dibesarkan di lingkungan Akademi Militer. Jadi bapak saya itu berdinas di Akademi Militer di Satuan Bekang Akmil. Jadi sejak bapak saya pindah di Akmil dan saya lahir juga di Magelang, saya memang dibesarkan di lingkungan militer, dan itu mungkin secara tidak langsung pun bapak saya pun tidak pernah memaksakan diri saya untuk jadi tentara ataupun dari taruna. Mungkin karena faktor lingkungan, mungkin setiap hari saya lihat ada taruna lewat, sedang latihan, berjalan, bernyanyi dan sebagainya, dan itu mungkin menumbuhkan motivasi saya sejak saya SD sampai dengan SMA. Saya ingin jadi taruna, khususnya menjadi taruna Akademi Militer. Nggak pernah bergeser itu cita-cita? Alhamdulillah sejak kecil memang mungkin saya rasa ini salah satu cara saya untuk membanggakan kedua orang tua saya sebagai taruna dan nanti bisa dilantik sebagai perwira. Iya, karena kan kita pernah mengalami masa labil ya. Gimana kadang cita-citanya pengen jadi A, kadang jadi B, tapi ini konsisten loh dari SD. Mungkin saat SD, SMP, mungkin untuk cita-cita kan hanya sekedar ingin jadi tentara. Justru saya dimantapkan saat saya sekolah di SMA Taruna Nusantara. Justru disitulah selama pendidikan 3 tahun juga saya dididik dan akhirnya memantapkan diri saya untuk saya ingin jadi taruna, khususnya taruna Akademi Militer. Akhirnya kesampaian cita-citanya. Siap. Dan menjadi lulusan terbaik. Siap. Luar biasa. Kemudian ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada adik-adik generasi muda saat ini yang mungkin punya cita-cita yang sama juga? Pesan kami kepada adik-adik kami yang mungkin ingin mengikuti jejak seperti kami sebagai taruna Akademi Militer ataupun kedinasan yang lainnya dan nantinya dilantik sebagai perwira Tentara Nasional Indonesia. Yang pertama adalah tetap semangat dalam meraih cita-citanya. Seperti saya, apabila jika perlu kita jatuh 1000 kali, berarti kita harus bangun 1001 kali agar cita-cita kita bisa dapat tercapai. Dan yang paling penting, di atas usaha kita harus ada yang namanya doa. Doa yang selalu diingatkan oleh kedua orang tua saya, doa, sholat, beribadah dan sebagainya. Karena saya yakin dan percaya apabila kita usaha pun sudah keras, doa pun juga sudah baik juga, apapun yang dicita-citakan pasti akan terkabulkan. Dan yang paling penting, pesan kami kepada adik-adik kami adalah tetap minta doa restu kepada ibu kita. Setiap apapun yang ingin kita raih, setiap apapun yang ingin kita capai, saya yakin dan percaya itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa dari ibu kita. Jadi menurut saya doa ibu ini yang paling penting segalanya untuk kita meraih ataupun melaksanakan, menjalankan sebuah kegiatan ataupun meraih cita-cita. Baik, terima kasih atas bincang-bincangnya Letnan Sawung. Semoga ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda saat ini dan sukses selalu. Siap, terima kasih untuk banyak. Karir kedepannya. Siap, ya. Amin. Siap. Karena TNI Angkatan Darat di hati rakyat.